Saya Daniel Pranata Siregar dengan NPM 20 2025 200327. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas UT saya dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Pencemaran Udara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ylvia, ST, MSI yang saya hormati, dan juga rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas ujian tengah semester, di mana harus mempresentasikan jawaban salah satu dari ujian tersebut, dan saya memilih untuk mempresentasikan jawaban nomor 2. Berikut jawaban saya dengan soal sebuah kota besar di Indonesia mengalami peningkatan PM 2,5 akibat transportasi dan industri. Silakan dilakukan analisis terhadap A. Sumber utama pencemaran. Jawaban saya yaitu secara garis besar kontributor PM 2,5 di kota besar Indonesia bersifat antropogenik, yaitu yang pertama dari sektor transportasi. Dominasi kendaraan pribadi dan logistik dengan mesin diesel. Selain emisi gas buang, ada faktor non-exhaust seperti debu hasil gesekan ban dan rem yang juga berkontribusi pada partikulat halus. Dan yang kedua, sektor industri dan energi. Adanya PLTU berbasis batu bara atau industri manufaktur di wilayah penyangga. Sifat PM 2,5 yang ringan membuatnya mudah terbawa angin lintas batas wilayah atau yang disebut transboundary pollution. Kemudian yang ketiga, faktor pendukung, yaitu pembakaran sampah terbuka atau yang disebut open burning di level rumah tangga dan debu dari proyek konstruksi infrastruktur yang masif. Kemudian yang B, dampak kesehatan karena ukurannya yang kurang dari 2,5 mikrometer, partikel ini tidak bisa disaring oleh sistem pernapasan. Maka penetrasi dalam PM 2,5 masuk hingga ke alveoli, memicu peradangan lokal di paru yang dapat mengakibatkan ispa, asma, dan PPOK. Kemudian translokasi sistemik, yaitu partikel ini cukup kecil untuk masuk ke pembuluh darah, memicu stres oksidatif yang menyebabkan penyakit kardiovaskular, serangan jantung, hingga risiko stunting atau gangguan perkembangan pada anak-anak. Kemudian yang C, kesesuaian dengan standar baku mutu. Jika mengacu pada regulasi nasional, yaitu menurut PP nomor 22 tahun 2021, yang pertama baku mutu udara ambien atau yang disingkat dengan BMUA. Batas harian adalah 55 mikrogram per meter kubik. Realita di lapangan, banyak kota besar seringkali mencatat angka harian di atas 60 hingga 100 mikrogram per meter kubik, yang berarti sudah melampaui ambang batas aman secara hukum. Maka catatannya yaitu standar kita masih jauh lebih longgar dibandingkan guideline dari WHO terbaru, yaitu 15 mikrogram per meter kubik untuk harian. Sehingga meskipun secara nasional mungkin sedang, secara kesehatan global sebenarnya sudah kategori berbahaya. Kemudian yang D, rekomendasi strategi pengendalian berbasis teknologi dan kebijakan.
Pendekatan teknologi yang dapat diterapkan, yang pertama retrofitting dan filter, yaitu kewajiban pengguna scrubber atau electrostatic precipitator atau yang disingkat dengan ESP pada cerobong industri untuk menangkap partikel halus sebelum dilepaskan ke atmosfer. Kemudian berikutnya integrasi IoT. Berbanyak sensor pemantauan low-cost sensor yang terintegrasi untuk pemetaan polusi secara real-time berbasis spasial. Kemudian berikutnya elektrifikasi, yaitu percepatan transisi kendaraan listrik atau yang disingkat dengan EV, terutama untuk transportasi publik seperti bus kota. Kemudian pendekatan kebijakan yang dapat kita lakukan, yang pertama zonasi low emission zone atau yang disebut LEZ, yaitu pembatasan kendaraan tua atau kendaraan tinggi emisi untuk masuk ke pusat kota atau area sensitif seperti kawasan sekolah. Kemudian berikutnya yang kedua, disinsensitif dan penegakan hukum, yaitu penerapan tarif parkir tinggi bagi yang belum lulus uji emisi dan pengawasan ketat emisi cerobong industri lewat sanksi administratif atau pidana lingkungan. Kemudian yang ketiga, manajemen transportasi, yaitu optimalisasi push and pull strategi, yakni mempermudah akses transportasi umum sekaligus mempersulit penggunaan kendaraan pribadi di jam sibuk. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya presentasikan. Kurang lebih mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Selamat siang dan terima kasih.